Dari 100 orang yang disalamin, ada 10 pasti yang ngabulin hajat kita. Dari 1000 pasti ada 100 orang yang ngasih modal kita. Walaupun nggak 100 miliar, nggak apa-apa. Besok ulangi lagi, besok ulangi lagi. Namanya nggak ada mahar, gratisan, ulang lagi, ulang lagi. Saya dapat pasien yang 500 miliar Pak di Hotel Borobudur. Wasilahnya dari supir Grab. Yang suka tahajud di sini dia salaman sama saya. Nah, Bapak juga lewat mana aja bebas. Yang penting Bapak remes, kepel. Ada kondangan, remes dulu alat kelamin. Nah, ininya jangan buat naik motor, takutnya nanti motornya jengat. Nah, jadi motor. Terus satu lagi Pak, selain dari sifat 18 itu yang bikin membuat hajat lemot itu apa aja Pak? Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Slamet Daryanto dari Muncar Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Pertanyaannya apa? saya alhamdulillah selama ini nonton di YouTube, akhirnya tertarik dan akhirnya saya mau menemui Pak Haji, mau Udah ketemu, ya. mau minta izin Boleh. ijazahnya sama saya minta izin untuk mempraktekannya. Boleh. Kapan mau praktekinnya? Sebelumnya itu saya selama ada 5 tahun nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat? Iya. Tepuk tangan dong. Wow, nggak pernah sholat. Kalau orang nggak pernah sholat kita tepokin. Ya, daripada diusir, ini kita tepokin kayak burung. Setelah- Jadi nggak pernah sholat tuh 5 tahun? Iya. Wow, alhamdulillah. Terus saya pelajarin, terus akhirnya saya mau sholat lagi. Sekarang udah sholat lagi? Ya mulai ada 1 bulanan inilah prakteknya. Udah sholat? Udah. Wow, tepuk tangan dong. Makanya Jadi sekarang wasilahnya nonton YouTube RDI, sekarang Bapak jadi rajin sholat? alhamdulillah. Wow, iya iya. Tadi rencana saya Bapak mau saya sholatin. Bapak udah sholat duluan. Kenapa Bapak lebih dulu? Bapak nunggu saya sholatin dulu. Terus saya kesini juga mau sedekah yang 10 juta. Berani? Berani. Sedekah ekstrim. Terus sama Itu privat ya. Besok malam ya. cuma kendalanya gini Pak Haji. Mau kesini itu saya mencari KTP-nya saya itu nggak ada gitu. Karena saya juga nggak berani bawa uang cash, jadinya mau transfer gimana caranya gitu. Oh boleh. Nanti Bapak transfer aja. Bapak punya ATM nggak? Karena nanti kan yang ngirim istri saya di. Oh iya iya. gitu. Nanti dikasih nomor rekeningnya. Man, kasih. Tan, kasih. Ada kan nomor rekening? Tadi kasih Pak nomor rekeningnya ya. Terus setelah itu saya juga mau ibadah sedekah ekstrim yang Bukan kawin ekstrim. Mending kawin ekstrim. Pak? Sedekah yang Jumat barokah, makanan- potong sapi. makanan. Oh makanan favoritnya Bapak. Iya. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Iya. Kok berani? Berani. Oh iya. Ini banyak nih. Karena Tolong. saya ingin Man, shoot man. Muka desa. Muka desa. Tapi sedekahnya kota coba man. Kebanyakan kan orang-orang mukanya kota, sedekahnya desa. Tepuk tangan dong. Muka desa. Sedekah kota. Wow. Pak, tatap tuh Pak. Kameranya. Nah, senyum Pak. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Agak gila dikit nggak apa-apa Pak. Iya, yang penting saldonya cair. Ya, waras. Ya ampun. Ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI. Itu Pak. gimana caranya Pak Haji? Apa dijadikan satu apa pisah-pisah gitu? Maksudnya Dijadikan satu boleh, dijadikan 3. satu, dijadikan 3 boleh, dijadiin 2 boleh. Nggak masalah. nggak masalah. Nanti Bapak bilang, saya sedekah privat 10 juta. Saya sedekah ekstrim. Sedekah senilai makanan favorit saya kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Iya. Manjur Pak. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin Bapak masih ngaceng nggak? Iya. Tepuk tangan dong.
Makanya itu saya kesini ingin lebih Ngaceng belajar lagi? Iya. Pengen ngaceng lagi? Iya. Bapak senyum dulu sama mbaknya. Nah, tepuk tangan dong. Ya. Terus Gara-gara ngaceng nih, luar biasa. Terus mau dengan sedekah subuh sama Jumat Barokah. barokah. 1 juta. Iya. Sedekah Jumat barokah 1 juta. Pak, Bapak kan belum pernah ke RDAI, cuma nonton YouTube saya. Iya. Kok Bapak maksain nekat pengen sedekah 10 juta? Sedekah untuk konsultasi privat. Terus Bapak nekat sedekah senilai makanan favoritnya Bapak. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Terus Bapak nekat lagi sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta. Apa yang terbersit di hati Bapak? Kok Bapak nekat? Coba. Karena Tepuk saya tangan dulu dong. Wow. Ini Pak ngomongnya madep sini Pak ke kamera, tapi Bapak tatap itu Pak, mama lampir semua tuh Pak. karena saya ingin hidup bahagia seperti hidupnya di alam surga. Wow, tepuk tangan dong. Jadi nanti Bapak nengokin kita pada di neraka ya Pak ya. Kan saya belajar sama Pak Haji. Oh iya. Berarti Pak Haji yang naik surga dulu saya ngikutin. Oh iya. Tepuk tangan dong. Murid yang waras. Jarang lo dapat murid waras ya. Ini kalau ya waras pikirannya. Iya. Terus saya tanya lagi masalah apa itu yang mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. 999 kali ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi sehari 27 kali. Maksudnya itu diucapkan mulut apa di batin bisa gitu? Dibatin aja. Oh, Kalau di dibatin mulut aja. takutnya Bapak dibawa ke rumah sakit jiwa. Iya. Iya. Dibatin. Iya. Soalnya di bawah udah disediain ambulan. Terus itu posisinya Deketin mic-nya. itu posisinya bisa kita Bangun tidur, mau tidur, habis tahajud, habis sholat isya, habis maghrib, mendingan dicicil Pak, sehari 5 kali kalau Bapak nggak bisa. Kalau bisa sih habis isya hajar 27 kali, takutnya Bapak tidurnya keganggu, mendingan dicicil. Kayak saya dicicil, subuh 5, duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 7, pas 27. Tapi kalau Pak Haji saya habis duhur ke asar aja, boleh. Pak Haji saya habis subuh ke duhur, boleh. Manjur Pak, ini berlaku buat semua. Kedua, Bapak remes alat kelamin Bapak. Sambil Bapak ngomong, semua yang saya ajak salaman, kasih saya modal 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Kepel, Bapak jalan ke pengajian. Nah, Bapak salaman sama peserta pengajian. Kalau ibu remes, pegang kepel, datang ke tempat majelis taklim. Salaman semuanya. Dari 100 orang yang disalamin, ada 10 pasti yang ngabulin hajat kita. Dari 1000 pasti ada 100 orang yang ngasih modal kita. Walaupun nggak 100 miliar, nggak apa-apa. Besok ulangi lagi. Namanya nggak ada mahar, gratisan. Ulang lagi. Saya dapat pasien yang 500 miliar Pak di Hotel Borobudur. Wasilahnya dari supir Grab. Yang suka tahajud di sini dia salaman sama saya. Nah, Bapak juga lewat mana aja bebas. Yang penting Bapak remes kepel. Ada kondangan, remes dulu alat kelamin. Nah, ininya jangan buat naik motor, takutnya nanti motornya jengat. Nah, jadi motor. Terus satu lagi Pak, selain dari sifat 18 itu yang bikin membuat hajat lemot itu apa aja Pak? 1, Bapak prasangkanya jelek sama Allah. Harusnya Bapak nggak boleh prasangka jelek sama Allah. Karena di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Nah, kita suka prasangka jelek sama Allah. Salah satunya prasangka jelek, kita suka ngomong begini. Bisa gak ya saya punya penghasilan sebulannya 100 miliar? Nggak boleh. Pasti bisa. Bisa gak ya saya punya penghasilan sebulan 1 miliar? Nggak boleh. Dulu Pak Roni, pasien saya Bu Roni, itu selalu beranggapan, bisa gak ya saya penghasilannya 10 miliar? Bisa gak ya? Terus berbulan-bulan, terus bertahun-tahun. Akhirnya dia privat lagi yang kedua, privat lagi yang ketiga, privat yang keempat. Akhirnya dia praktekin, akhirnya dia nggak ulangi lagi. Jadi Bapak nggak boleh ngomong, bisa gak ya saya penghasilannya sebulan 10 miliar? Nggak boleh ngomong begitu, harus ngomongnya, pasti penghasilan saya sebulan 10 miliar.
Pasti. Pasti. Iya, nah Mas Abi sama Mbak Lisa, kenapa dia cair 200 miliar? Kenapa dia cair 100 miliar kedua? Kenapa dia cair 100 miliar yang ketiga? Kenapa dia cair 100 miliar yang keempat? Karena dia kalau melanggar, dia denda 150 juta. Sehingga dia jerah. Nah, dia kena denda tuh 18 kali. Nah, coba Bapak denda. Jadi kalau Bapak melanggar, denda. Kenapa hajat kita lemot? Karena kalau kita melanggar, kita nggak kena denda. Jadi besok melanggar lagi. Nah, coba denda Bu. Kalau buat ibu sama bapak kan hajatnya recehan. Dendanya 1 juta aja. Kalau Mas Abi kan karena hajatnya 200 miliar, dendanya 150 juta. Ibu Umi dendanya 10 juta di orang Surabaya. Pak Ali Sodik dendanya 10 juta. Ada Pak Amran dendanya 150 juta. Nah, Bapak coba dendanya mau berapa? Bisa gak Pak Haji dendanya 100 ribu? Nggak boleh, minimal 1 juta. Soalnya kalau nggak jerah-jerah. Iya. Jadi kalau Bapak melanggar sifat 18, denda. Kok gitu Pak Haji? Kan nggak ada ayatnya Pak sama Ibu. Di Al-Quran nggak ada ayatnya gini. Siapa yang jengkelan akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak ayat itu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa itu yang dikerjain? Jengkelan mulu. Sama anak. Kalau ada mantu, sama mantu. Kalau ada besan, sama besan. Janganlah. Lebih baik besan langsung kita kasih pesangon. Kedua, yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nah, hidup kita dari bangun tidur sampai mau tidur bersyukur. Kita kan enggak dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Emang ada ayatnya, siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Nggak ada. Tapi dikerjain terus ngeluh. Hujan ngeluh, panas ngeluh. Jadi gimana coba? Hujan alasan cucian gak ada pada kering. Panas berdebu. Aduh, jadi bingung. Mens terus ngeluh. Justru dengan mens kan suami nggak ganggu. Ya kan, coba kalau kita kering, kan suami manjat mulu. Ada lagi? Terus masalah itu tai lalat di punggung itu gimana Pak Haji? Oh, besok kalau privat diajarin ya. Oh, iya, Kalau iya. sekarang diajarin bisa sejam. Iya. Soalnya itu pamungkas. Orang yang ada tai lalatnya sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Tapi ada caranya lunasin. Kalau privat ekstrim 10 juta pasti saya ajarin. Iya. Soalnya nerang ini bisa sejam 2 jam. Kasihan yang lain nggak bisa nanya. Ya, Oke. besok di bawah saya ajarin. Iya. Gampang kok. Naklukin tai lalat bisa datengin miliaran kok. Ya, Ya, nanti diajarin. Iya, makasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum. Ya, pokoknya kalau ada tai lalat pasti utangnya nggak bakal lunas. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.